Bayangkan, seorang OB tampan yang tiap hari disindir, disepelekan, bahkan dianggap tak berguna oleh CEO-nya yang cantik dan angkuh. Tapi siapa sangka, di balik seragam lusuhnya, ia menyimpan rahasia yang bisa mengubah seluruh hidup orang-orang di perusahaan itu. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu nama kotamu disebut di episode berikutnya. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu muda, menandakan hari akan panas dan sibuk. Di antara gedung-gedung kaca yang menjulang, ada satu perusahaan besar bernama Arkana Corp, tempat orang-orang berdasi bergegas dengan langkah cepat, mengejar waktu seolah hidupnya ditentukan oleh detik. Tapi di antara mereka, ada satu sosok yang langkahnya paling tenang, Fahri, pria berusia 26 tahun dengan wajah teduh dan senyum yang jarang pudar. Seragam abu-abu miliknya terlihat bersih meski sudah usang. Tangannya membawa ember pel lantai yang sedikit berkarat, dan di pundaknya tergantung kain lap. Ia tidak mencolok, tapi siapapun yang memperhatikannya lebih lama pasti akan sadar. Penampilan sederhana itu tak mampu menyembunyikan aura tenang dan karisma yang sulit dijelaskan. Matanya tajam, tapi lembut. Cara ia menunduk ketika menyapa orang lain membuatnya tampak berwibawa meski statusnya hanyalah seorang office boy. Namun bagi sebagian besar karyawan Arkana, Fahri hanyalah bayangan. Seorang OB tampan yang sering jadi bahan candaan di pantry. Bro, tampan-tampan OB. Kalau disuruh ngelap meja artis, baru cocok. Seloroh salah satu karyawan sambil tertawa keras. Fahri hanya tersenyum, menatap sejenak lalu kembali bekerja. Ia tidak membalas. Ia tidak merasa perlu. Dalam diamnya, ada keteguhan yang membuat orang lain justru merasa aneh, seolah ia tidak sedang kalah, tapi menunggu sesuatu. Pagi itu, perusahaan sedang sibuk mempersiapkan rapat besar. Sang CEO, Laras Adisti, wanita 28 tahun yang terkenal cantik sekaligus dingin, sedang menyiapkan presentasi penting untuk klien internasional. Laras dikenal sempurna di mata publik, cerdas, berani, dan elegan. Tapi bagi karyawannya, ia sosok yang tak mudah didekati. Tatapannya tajam seperti kaca. Setiap kata-katanya selalu terukur dan menusuk. Ketika Fahri sedang menata ruang rapat, Laras masuk dengan sepatu hak tinggi yang langkahnya berirama cepat. Ia menghentikan langkah tepat di depan Fahri. Kenapa meja ini tidak sejajar? Saya sudah bilang, ruang rapat harus tampak simetris. Kamu tidak punya mata, Fahri? Suaranya tegas dan dingin, cukup keras untuk membuat semua karyawan di sekitar menoleh. Fahri menunduk, tidak membantah. Ia menggeser meja perlahan, memastikan garisnya lurus sempurna. Maaf, Bu Laras. Akan saya perbaiki. Laras mendengus pelan, lalu berbalik dengan tatapan muak. Pastikan kamu tidak buat kesalahan lagi. Sekali lagi ruang rapat berantakan, kamu pindah ke bagian gudang. Mengerti? Beberapa staf menahan tawa di belakangnya. Suasana terasa kaku. Tapi anehnya, Fahri sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Ia malah tersenyum kecil. Tatapannya tetap tenang. Baik, Bu. Terima kasih atas arahannya. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Laras sempat berhenti sesaat. Ada ketenangan yang justru membuatnya risih, seperti melihat seseorang yang tak bisa direndahkan. Usai Laras keluar, Fahri duduk sebentar di pojok ruangan, menarik napas panjang. Dari jendela kaca, ia menatap langit yang mulai terang penuh. Manusia diuji bukan saat dipuji, tapi saat direndahkan, gumamnya lirih. Ia tidak menyalahkan siapapun. Dalam hatinya, Fahri hanya ingin tetap bekerja dengan ikhlas. Ia percaya, jika niatnya baik, Allah akan tunjukkan waktu yang tepat untuk segalanya. Beberapa menit kemudian, supervisor datang membawa tumpukan laporan. Fahri, tolong antar ini ke ruang CEO. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah urutan. Kalau Bu Laras marah, saya nggak mau tanggung jawab. Fahri mengangguk sopan. Baik, Pak. Ia mengetuk pintu ruang CEO dengan pelan. Dari balik kaca, terlihat Laras sedang mengetik cepat di laptopnya.
Ruangan itu dipenuhi aroma parfum mewah dan cahaya lembut dari lampu gantung. Saat Fahri masuk, Laras bahkan tidak menatapnya. Taruh di meja. Fahri meletakkan dokumen dengan rapi, tapi matanya tak sengaja melihat layar laptop yang menampilkan laporan laba yang tidak sesuai dengan data yang ia lihat semalam ketika bersih-bersih. Ia hafal angka-angka dengan cepat, dan tahu ada kejanggalan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Belum saatnya. Ketika ia hendak pergi, Laras tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. Kamu itu, kenapa bisa betah kerja di sini? Digaji kecil, disuruh-suruh, dan tetap diam saja. Fahri berhenti, menatap punggung wanita itu. Mungkin karena saya tidak bekerja untuk orang, Bu. Saya bekerja untuk rasa tenang saya sendiri. Laras menoleh cepat, sedikit terkejut mendengar jawaban yang tidak ia harapkan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Fahri sudah keluar dengan langkah tenang. Hari itu berjalan lambat. Setiap orang sibuk dengan pekerjaan, tapi di antara hiruk-pikuk itu, kehadiran Fahri mulai jadi bahan pembicaraan. Beberapa karyawan perempuan diam-diam mengaguminya karena ketenangan dan sopan santunnya. Namun di balik pujian diam-diam itu, ada juga rasa iri dari mereka yang tak suka melihat seseorang tetap bahagia meski direndahkan. Menjelang sore, saat semua orang mulai bersiap pulang, Fahri masih di kantor. Ia memastikan semua ruangan bersih. Di ruang rapat yang sama tempat ia dimarahi pagi tadi, ia berdiri memandangi kursi CEO yang kosong. Terkadang manusia menilai dari seragam, bukan dari isi kepala, ucapnya pelan. Tapi tidak apa. Setiap waktu akan punya giliran. Lampu ruangan diredupkan. Bayangan Fahri tampak memanjang di lantai, menyatu dengan siluet gedung-gedung di luar jendela. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan angin malam yang mulai masuk dari celah ventilasi. Ia menatap ke atas seolah berbicara pada langit. Allah, beri aku sabar sampai waktunya tiba. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras yang biasanya pulang lebih dulu, tanpa sengaja melihat Fahri masih bekerja dari balik kaca ruangannya. Ia menatap lama, tidak tahu kenapa dadanya terasa hangat. Mungkin iba, mungkin penasaran, atau mungkin sesuatu yang belum bisa ia pahami. Begitulah hari pertama yang merendahkan, tapi juga hari pertama di mana sesuatu mulai berubah tanpa disadari siapapun. Sebuah kisah yang tampak sederhana, namun menyimpan awal dari kejutan besar yang belum siap diungkapkan. Pagi itu, aroma kopi mengalir lembut di udara kantor Arkana Corp. Jam masih menunjukkan pukul 7:15, namun Fahri sudah tiba, seperti biasa, lebih awal dari siapapun. Ia menyalakan lampu-lampu ruang depan, membuka tirai, dan memeriksa setiap sudut kantor dengan ketelitian yang jarang dimiliki bahkan oleh staf senior. Kemejanya rapi, rambutnya disisir sederhana, tapi ada ketenangan di wajahnya yang membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Ia menuang air ke teko, menyalakan dispenser, lalu mulai meracik kopi untuk para staf yang sebentar lagi akan datang. Gerakannya lambat, teratur, seolah setiap gerakan punya makna. Fahri menikmati keheningan pagi. Ia menyukai detik-detik sebelum dunia kantor menjadi riuh. Di saat itulah ia bisa berpikir tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang betapa setiap hari selalu memberi pelajaran baru. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa di mata orang lain, tapi ia tidak datang untuk diakui. Ia datang untuk memahami. Tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar di lantai marmer. Suara hak tinggi yang ia kenal baik. Laras. Wanita itu datang lebih pagi dari biasanya, mengenakan setelan krem yang menegaskan wibawanya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa banyak riasan, tapi tetap menawan. Ia berhenti di depan mesin kopi yang baru saja disiapkan Fahri. "Sudah siap kopinya?" tanyanya datar. "Sudah, Bu. Saya baru saja tuang air panas. Mau saya buatkan?" Laras mengangguk tanpa melihat wajahnya. "Espresso. 2 sendok. Jangan terlalu manis." Fahri menyiapkan pesanan itu dengan tenang. Laras memperhatikannya sekilas. Entah kenapa matanya tertarik pada cara pria itu bekerja. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Ada keanggunan aneh dalam ketenangan itu,
seperti seseorang yang terbiasa dengan disiplin lebih tinggi dari sekadar rutinitas kantor. Ketika Fahri menyerahkan cangkir kopi itu, tangan mereka hampir bersentuhan. Laras merasa aneh. Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan, dan entah mengapa ia buru-buru menarik tangannya. "Terima kasih," ucapnya cepat, lalu berbalik menuju ruangannya. Namun langkahnya berhenti ketika dari balik pantulan kaca, ia melihat Fahri mengambil tumpukan berkas yang jatuh di lantai dengan cara sangat hati-hati, menyusunnya seperti seorang sekretaris berpengalaman. Laras menatap lebih lama. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Cara Fahri membaca label di map itu, caranya memeriksa isi berkas sejenak sebelum meletakkannya. Seolah ia tahu apa yang sedang dibacanya. Ia mengerutkan dahi. "Obe kok bisa baca laporan keuangan?" gumamnya tanpa sadar. Selama beberapa hari berikutnya, perhatian Laras pada Fahri makin bertambah tanpa ia mengerti alasannya. Setiap kali melewati koridor, pandangannya tanpa sadar mencari sosok pria itu. Kadang ia melihat Fahri berbicara sopan pada staf resepsionis, kadang sedang menata dokumen dengan teliti, kadang hanya duduk menulis sesuatu di buku kecil lusuhnya. Suatu siang, saat Laras ke pantry untuk mengambil air, ia mendengar dua karyawan bergosip. Katanya si Fahri itu dulunya kerja di luar negeri. "Ah, masa? Kalau iya, ngapain jadi OB?" "Entahlah, tapi kemarin dia bantu aku ngitung stok barang, dan semua hasilnya akurat banget. Nggak kayak orang biasa." Laras pura-pura tidak mendengar, tapi pikirannya mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Ia meneguk airnya perlahan, lalu melangkah ke arah ruang cleaning service. Dari celah pintu yang setengah terbuka, ia melihat Fahri sedang duduk membaca sebuah buku tebal dengan judul bahasa Inggris, Strategic Investment Human Behavior. Laras terpaku. Itu bukan bacaan sembarangan. Itu buku bisnis yang bahkan manajer keuangan pun jarang paham isinya. Ia memperhatikan cara Fahri membalik halaman dengan tenang, sesekali menulis catatan kecil di kertas lusuh. Tanpa sadar, Laras masuk. "Dari mana kamu dapat buku itu?" Suaranya terdengar dingin, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena bingung. Fahri menoleh, menutup bukunya dengan sopan. "Saya pinjam dari perpustakaan umum, Bu. Saya suka belajar tentang bisnis." Laras menyilangkan tangan. "Bisnis? Kamu sadar kamu ini OB, kan?" Fahri tersenyum. "Justru karena itu, Bu. Kalau saya tidak belajar, saya akan tetap jadi OB selamanya." Jawaban itu membuat Laras terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan sombong, bukan menantang, tapi penuh keyakinan dan kejujuran. Seolah ia benar-benar percaya pada apa yang diucapkannya. "Kalau kamu memang pintar, kenapa kerja di sini?" tanya Laras akhirnya. "Karena di tempat ini saya bisa melihat banyak hal, Bu. Tentang manusia, tentang sikap, dan tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang berharga." Laras tak menjawab. Kata-kata itu terasa menampar tanpa menyakitkan. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, tapi bayangan wajah Fahri tetap menempel di pikirannya. Ia tak mengerti kenapa setiap kata sederhana dari pria itu seperti membawa cermin besar yang memantulkan sisi dirinya sendiri. Sore itu, ketika matahari menembus kaca besar ruangan CEO, Laras memandangi kota dari balik jendela. Di lantai bawah, ia melihat Fahri sedang menuntun petugas kebersihan baru, mengajarkan cara menata ruangan dengan sabar dan lembut. Ia tertawa kecil, tampak begitu rendah hati. Laras menatapnya lama. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran kagum, malu, dan sedikit terusik. "Siapa kamu sebenarnya, Fahri?" gumamnya pelan. Sementara di bawah sana, Fahri menatap senja dengan tatapan tenang. Di dalam hati, ia berbisik. Setiap orang menilai dengan mata, tapi hanya sedikit yang mau melihat dengan hati. Semoga Allah beri aku cukup sabar untuk tetap seperti ini. Angin sore berhembus masuk lewat jendela, membawa aroma kopi yang tertinggal dari pagi tadi. Waktu berjalan, tapi sejak hari itu, sesuatu di antara keduanya perlahan berubah, meski belum ada yang berani mengakuinya.
Dan keheningan sore itu menjadi awal dari rasa penasaran yang tak lagi bisa diredam. Malam menurunkan keheningannya di gedung Arkana Corp. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya lembut dari koridor panjang yang mengarah ke ruang rapat utama. Suasana kantor yang siang tadi ramai kini berubah senyap. Hanya terdengar bunyi detak jam dan desiran pendingin udara. Di tengah kesunyian itu, Fahri masih bekerja. Ia memegang kain lap di satu tangan, namun bukan untuk membersihkan lagi. Di layar komputer yang biasanya hanya digunakan oleh tim administrasi, ia membuka file laporan internal yang tidak sembarang orang bisa akses. Tangannya lincah, matanya tajam, tapi tetap penuh ketenangan. Ia membaca setiap angka, setiap catatan transaksi dengan keseriusan seorang auditor. Fahri tidak sedang melanggar aturan, setidaknya bukan untuk kepentingan pribadi. Ia datang ke perusahaan ini dengan misi yang tidak diketahui siapapun, mencari tahu kebenaran di balik kondisi Arkana Corp yang belakangan mulai goyah. Ia tahu, ada yang salah. Bukan dari cara kerja karyawan, tapi dari arah kebijakan yang tampak sengaja menutup-nutupi sesuatu. Saat membaca laporan keuangan bulan lalu, ia menemukan selisih besar antara laba bersih dan arus kas real. Beberapa transaksi dicatat 2 kali, dan beberapa nama pemasok bahkan tidak benar-benar ada. Fahri mendesah pelan, menatap layar dengan mata yang lelah tapi fokus. Jadi ini yang kalian sembunyikan, bisiknya lirih. Ia tidak punya niat menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin tahu, sejauh mana kebusukan itu menular di dalam perusahaan tempatnya bekerja. Dalam hati kecilnya, ada rasa tanggung jawab yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan detektif, bukan auditor, tapi seseorang yang merasa terpanggil. Mungkin karena darahnya sendiri tak bisa dia melihat ketidakjujuran merajalela. Fahri mematikan layar komputer, menutup file itu dengan hati-hati, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Tulisan tangannya rapi, tiap huruf disusun seolah menahan emosi yang tak boleh meledak. Ia menatap langit-langit kantor yang remang dan berbisik, Allah, beri aku keteguhan untuk menuntaskan ini tanpa kebencian. Pintu lift tiba-tiba berbunyi pelan. Fahri refleks berdiri, menutupi catatannya. Dari arah depan, muncul sosok satpam malam. Wah, Mas Fahri belum pulang juga. Belum, Pak. Masih bersin sedikit. Jawabnya dengan senyum ringan. Satpam itu tertawa kecil. Hebat ya kamu. OB aja loyal begini. Kalau semua orang di kantor ini kayak kamu, mungkin perusahaan gak bakal pernah rugi. Fahri hanya tersenyum. Kalimat sederhana itu seperti angin penenang di tengah tekanan batin yang ia rasakan. Setelah satpam pergi, Fahri kembali duduk. Ia memandangi ruangan luas tempat ratusan orang bekerja di siang hari, lalu menatap meja besar di ujung ruangan, meja laras. Disitulah, semua keputusan diambil. Disitulah juga, mungkin kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Dalam hati, ia tak bisa menolak rasa hormat pada sosok CEO itu. Laras memang keras dan sombong, tapi Fahri bisa melihat ketulusan samar di balik tatapan tajamnya. Ia seperti seseorang yang berjuang sendirian di tengah badai, tanpa tahu ada banyak tangan jahat yang diam-diam menarik ke bawah. Pagi berikutnya, suasana kantor kembali hidup. Fahri bekerja seperti biasa, menyapu, menyiapkan air minum, menata ruangan. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya ia telah membuka rahasia besar. Namun di balik ketenangannya, matanya terus memperhatikan setiap orang, terutama beberapa staf senior yang sering terlihat gelisah bila ia berada di dekat mereka. Suatu siang, saat ia sedang mengelap meja ruang rapat, ia mendengar 2 orang manajer berbicara lirih. Kalau Laras tahu laporan itu belum beres, kita bisa habis. Sudahlah, data sudah kita tutup. Siapa juga yang bakal periksa? Fahri berpura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatinya ia mencatat setiap kata. Ada sesuatu yang besar, dan Laras sepertinya belum mengetahuinya. Ketika semua orang istirahat makan siang, Fahri duduk di taman belakang kantor. Ia membuka catatan kecilnya dan menuliskan beberapa nama yang baru saja ia dengar. Matanya menatap langit yang cerah, tapi pikirannya jauh melayang. Dunia ini aneh, gumamnya.
Yang tampak paling bersih kadang yang paling kotor. Dan yang dianggap rendah, justru melihat paling jelas. Ia tahu langkahnya berisiko. Jika ketahuan, ia bisa dipecat, bahkan dipermalukan. Tapi entah kenapa, hatinya tidak bisa diam. Ia ingin menuntaskan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Sore menjelang. Saat matahari condong ke barat, Fahri berdiri di depan cermin kecil di ruang cleaning service. Ia menatap dirinya sendiri, seragam abu-abu, tangan kasar, wajah yang selalu tenang. Kamu bukan siapa-siapa di mata mereka, katanya pada bayangannya. Tapi itu justru kekuatanmu. Ia tersenyum tipis. Dalam kesederhanaan itulah ia bisa bergerak tanpa dicurigai, mengamati tanpa dilihat, mendengar tanpa diabaikan. Sebuah peran kecil yang justru membuka jalan menuju kebenaran besar. Malamnya, sebelum pulang, Fahri kembali ke ruang rapat. Ia menatap kursi CEO yang kosong dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kebencian, bukan iri, tapi rasa iba. Mereka mungkin menipu di belakangmu, Bu Laras, bisiknya. Tapi aku akan pastikan kebenaran tidak mati di sini. Ia menutup lampu, melangkah keluar dengan langkah pelan, membawa buku catatannya di saku dada. Di luar, angin malam berhembus lembut membawa suara kota yang mulai sunyi. Dalam diamnya, Fahri tahu, misi itu baru dimulai. Dan meski tak seorang pun memahami, ia percaya Allah sedang menuntunnya melewati jalan yang tak semua orang berani tapaki. Jalan seorang pekerja sederhana yang menyimpan niat besar untuk menegakkan kebenaran tanpa harus menjatuhkan siapapun. Itulah malam ketika kesederhanaan berubah menjadi kekuatan, dan ketulusan menjadi senjata yang tak terlihat. Fahri mungkin hanya seorang OB di mata dunia, tapi di hatinya, ia sudah menyiapkan diri menjadi saksi dari sesuatu yang akan mengguncang segalanya. Pagi itu, suasana kantor Arkana Corp berjalan seperti biasa. Printer berdentum, telepon berdering, dan suara sepatu beradu dengan lantai marmer. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajah Laras Adisti. Senyumnya tak lagi setajam biasanya, dan pandangannya sering kosong menatap jendela kaca yang memperlihatkan langit Jakarta. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tak bisa lepas dari satu nama, Fahri. Ia mencoba menepis rasa penasaran itu, tapi setiap kali melangkah di koridor, bayangan Fahri selalu muncul. Ia teringat bagaimana pria itu menjawab setiap ucapannya tanpa nada takut atau menantang, hanya dengan ketenangan yang membuatnya bingung. Laras bukan tipe wanita yang mudah terusik, tapi sikap Fahri berbeda. Ada sesuatu di balik kesederhanaan pria itu yang terasa terlalu dalam. Di ruangannya, Laras menatap berkas-berkas yang menumpuk di meja. Matanya terhenti pada laporan keuangan yang terasa ganjil. Angka-angka itu terlihat terlalu rapi untuk menjadi nyata. Ia mengingat kembali momen saat Fahri memandangi layar komputernya beberapa minggu lalu. Pandangan singkat tapi tajam, seperti seseorang yang mengerti apa yang sedang ia lihat. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Dia cuma OB. Namun kata-kata itu tak benar-benar ia yakini. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak mempercayai bahwa Fahri hanyalah pekerja biasa. Laras menegakkan tubuhnya, mencoba fokus pada presentasi, tapi pikirannya kembali melayang, ke suara lembut Fahri saat berbicara, ke ketenangannya saat dimarahi, ke tatapan matanya yang, entah kenapa terasa jujur sekaligus misterius. Siang menjelang, dan ruangan itu mulai terasa sesak. Laras memutuskan untuk keluar sejenak, berjalan ke pantry mencari udara segar. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu ruang kebersihan. Pintu itu setengah terbuka. Ia mendengar suara lirih, suara Fahri. Kalau kita jujur sama diri sendiri, gak ada yang bisa menipu kita, ucap Fahri pelan, mungkin sedang berbicara sendiri. Laras terpaku. Ada nada getir dalam suara itu. Ia melihat Fahri duduk di kursi kecil, membersihkan kain lap sambil menatap ke lantai. Dari sudut itu, pria itu tampak begitu tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak berisik. Tapi bagi Laras, pemandangan itu justru membuat dadanya berdebar. Ia menutup pintu perlahan dan kembali ke ruangannya. Di meja, kopi yang tadi ia buat sudah dingin. Laras duduk, menatap kosong. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan?
Pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Sore hari, ketika semua orang sibuk menyiapkan laporan mingguan, Laras sengaja turun ke ruang arsip. Ia ingin memastikan sesuatu. Di sana, ia melihat Fahri sedang membantu staf lain menata dokumen. Laras memperhatikannya dari kejauhan. Caranya bekerja penuh perhatian, seolah setiap lembar kertas punya arti penting. Tak ada sedikit pun malas dalam geraknya. Ketika staf itu pergi, Laras melangkah mendekat. Fahri, panggilnya datar. Fahri menoleh, tersenyum sopan. Iya, Bu Laras. Aku mau tanya, ucap Laras. Suaranya pelan tapi tajam. Kenapa kamu begitu paham dengan laporan keuangan? OB biasanya tidak tahu istilah seperti balance sheet atau marine analysis. Tapi kamu tampak mengerti semuanya. Fahri terdiam sejenak, lalu menunduk. Saya hanya suka belajar, Bu. Kadang saya baca laporan yang tertinggal di ruang rapat. Baca atau pahami? Tanya Laras lebih tegas. Kalau hanya membaca, orang bisa lupa. Tapi kalau memahami, orang akan diam. Jawab Fahri tanpa menatapnya. Jawaban itu membuat Laras kehilangan kata. Ia tidak tahu apakah Fahri sedang menegur, menjawab jujur, atau sekadar menghindar. Tapi nada suaranya menimbulkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam getaran halus di dada yang membuat Laras merasa kecil. Setelah keheningan panjang, Fahri menambahkan, saya tidak bermaksud apa-apa, Bu. Saya hanya ingin jadi orang berguna, meski di posisi kecil. Berguna? Laras menatapnya lama. Untuk siapa? Untuk siapapun yang membutuhkan kebenaran, jawab Fahri tenang. Laras terdiam. Kata kebenaran itu terasa berat di telinganya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tidak berani. Karena di balik ketenangan Fahri, ada aura yang membuatnya segan, bukan takut, tapi hormat tanpa alasan. Hari mulai gelap. Kantor mulai sepi. Laras masih duduk di ruangannya, menatap lampu kota dari balik kaca. Ia mencoba menulis laporan, tapi jarinya berhenti di atas keyboard. Di pikirannya terlintas wajah Fahri, senyum tenangnya, tatapan matanya yang tidak pernah menilai, tapi juga tidak bisa dibaca. Ia mengusap wajahnya, frustrasi. Kenapa aku memikirkannya? Gumamnya. Dia cuma OB. Tapi hati kecilnya menjawab dengan jujur. Tidak, dia bukan cuma itu. Malam makin larut. Laras berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya terlihat lelah. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Semua hal yang dulu terasa pasti, jabatan, wibawa, kekuasaan, mendadak goyah hanya karena kehadiran seseorang yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Di luar, Fahri berjalan melewati lorong panjang sambil membawa alat pel. Ia melihat bayangan Laras dari jauh, berdiri sendirian di depan jendela. Ia berhenti sesaat, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Orang kuat tidak selalu yang di atas, bisiknya pelan. Kadang yang paling kuat justru yang masih bisa tersenyum saat direndahkan. Laras berbalik, tapi Fahri sudah pergi. Hanya suara langkahnya yang perlahan menghilang di ujung koridor. Dan malam itu, tanpa keduanya sadari, jarak di antara mereka mulai memudar. Bukan karena cinta, bukan karena kagum, tapi karena keduanya mulai saling mengenali luka. Luka yang sama-sama disembunyikan di balik kesempurnaan dan kesederhanaan. Untuk pertama kalinya, hati Laras yang keras mulai gelisah. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa dunia sedang berputar ke arah yang berbeda. Langit pagi berwarna kelabu ketika hujan tipis mulai turun di atas gedung Arkana Corp. Air menetes perlahan di jendela kaca, membentuk garis-garis samar yang seolah meniru perasaan Laras pagi itu. Dingin, tapi penuh pertanyaan. Sejak pertemuannya terakhir dengan Fahri, pikirannya tidak tenang. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan teka-teki besar yang belum bisa ia pecahkan. Namun hari ini bukan hari yang bisa ia gunakan untuk merenung. Ada rapat penting bersama tim direksi dan klien besar dari luar negeri. Semua harus sempurna. Laras memeriksa presentasi terakhirnya, menata jas krem yang membalut tubuhnya, lalu menatap cermin.
Ia melihat sosok CEO muda yang tampak tegas seperti biasanya, tapi matanya tidak bisa menipu. Di dalamnya ada kegelisahan yang sulit dihapus. Di lantai bawah, Fahri sibuk menata ruang rapat. Meja panjang dari marmer putih ia bersihkan satu persatu. Di depannya berjejer gelas-gelas bening yang ditata presisi, seolah setiap posisi punya makna. Ia memastikan setiap kursi lurus, setiap proyektor berfungsi, dan aroma ruangan tetap segar. Tapi di tengah kesibukannya, ia sadar betul hari ini berbeda. Ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika semua siap, Laras masuk ruangan itu dengan langkah mantap. Beberapa direksi sudah hadir, bersama tamu-tamu penting yang membawa aura formal dan ambisius. Rapat dimulai dengan lancar, presentasi berjalan sesuai rencana, sampai pada bagian akhir, ketika salah satu direktur menyebut data pendapatan kuartal lalu. Di layar, muncul tabel dengan angka-angka yang tampak sempurna. Tapi bagi Fahri yang berdiri di belakang, ada kejanggalan kecil. Satu baris angka yang tidak sesuai dengan laporan asli yang pernah ia lihat diam-diam. Ia menatap layar itu lama, lalu menunduk, menahan diri untuk tidak bereaksi. Namun saat Laras melanjutkan pembahasan, salah satu klien yang duduk di depan tiba-tiba mengangkat tangan. "Maaf, Bu Laras. Angka di laporan Anda berbeda dengan data yang kami terima sebelumnya." Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Laras. Ia memeriksa layar dengan cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Benar, ada selisih besar antara laporan yang ia pegang dan data yang dikirim ke investor. Laras menatap salah satu bawahannya. Tapi orang itu hanya tertunduk. "Ini, mungkin hanya kesalahan input," ucapnya berusaha tenang. Namun klien itu menggeleng. "Kami menerima file ini langsung dari bagian keuangan Anda seminggu lalu." Laras kehilangan kata. Ia bisa merasakan kecurigaan merayap di ruangan. Semua direksi saling pandang. Sebagian mulai gelisah. Ia menelan ludah, mencoba menahan wajahnya agar tetap profesional. Tapi dari sudut matanya, ia menangkap pandangan Fahri. Tatapan itu bukan tatapan menghakimi, tapi penuh pemahaman. Setelah rapat bubar, Laras duduk sendirian di ruangannya. Tangannya memegang kertas laporan yang sama. Matanya menatap kosong, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Ia merasa dikhianati. Siapa yang berani memalsukan data seberani itu? Dan kenapa ia tidak mengetahuinya? Pintu ruangannya diketuk pelan. Fahri muncul di ambang pintu, membawa nampan berisi teh hangat. "Permisi, Bu. Saya bawakan teh. Sepertinya Ibu butuh sesuatu yang menenangkan." Laras tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Fahri meletakkan cangkir itu di meja. Tapi sebelum ia berbalik, Laras bertanya tanpa menatapnya. "Fahri, kamu tahu sesuatu tentang laporan ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Suara hujan di luar terdengar lebih jelas, seperti ikut menunggu jawaban. Fahri diam sejenak, lalu berkata perlahan, "Saya tidak tahu semuanya, Bu. Tapi saya tahu ada yang tidak beres. Saya pernah lihat dokumen serupa di ruang keuangan malam hari, dan datanya tidak sama." Laras menegakkan tubuh. "Kamu lihat dari mana?" "Dari komputer bagian audit yang tertinggal terbuka," jawab Fahri jujur. "Saya tidak bermaksud mencampuri, tapi waktu itu saya pikir lebih baik diam dulu sampai tahu apa yang sebenarnya terjadi." Laras memandangi Fahri lama. Ia ingin marah karena pria itu melihat sesuatu yang bukan urusannya, tapi di sisi lain, kata-kata Fahri menyelamatkan rasa logikanya. Ia tahu ucapan itu benar. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Suaranya meninggi. "Saya takut salah, Bu," jawab Fahri tenang. "Dan saya tahu, kebenaran yang disampaikan di waktu yang salah bisa menimbulkan fitnah." Laras terdiam. Jawaban itu menusuk dalam, lebih dari yang ia kira. Ia menatap wajah Fahri, sederhana, tapi penuh keyakinan. Ada kejujuran yang sulit ditolak. "Kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Laras lirih. "Saya akan mulai dari yang paling dekat," ucap Fahri pelan. "Karena kadang pengkhianatan datang bukan dari luar, tapi dari mereka yang paling dipercaya."
Laras menatap kosong ke arah jendela, menyadari betapa berat kalimat itu. Ia tahu siapa yang dimaksud Fahri. Orang-orang di sekitarnya, yang setiap hari menunduk hormat, tapi mungkin sedang menyembunyikan sesuatu di balik senyum ramah mereka. Fahri menunduk hormat, lalu pamit keluar. Namun sebelum pintu tertutup, ia menatap Laras sekali lagi. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi saya percaya, Allah tidak akan biarkan ketidakjujuran berdiri terlalu lama. Cepat atau lambat, semuanya akan terbuka. Begitu pintu tertutup, Laras menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Ia bukan menangis karena takut kehilangan jabatan, tapi karena merasa selama ini terlalu percaya pada topeng orang lain. Di luar, Fahri berjalan menyusuri lorong dengan langkah tenang, meski hatinya berat. Ia tahu hari ini adalah awal dari badai yang sebenarnya. Tapi ia juga tahu, dalam setiap kekacauan, ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dan meski tidak ada yang tahu, malam nanti Fahri akan kembali menyusuri data itu sendirian. Bukan untuk membuktikan dirinya benar, tapi untuk menjaga agar kejujuran tetap hidup di tempat yang perlahan tenggelam dalam kepalsuan. Hujan kembali turun malam itu, lebih deras dari biasanya. Langit hitam pekat, seolah ikut menyembunyikan rahasia besar yang mulai bergerak di dalam tembok Arkana Corp. Di ruang kerjanya yang kini sepi, Laras duduk menatap layar komputer dengan pandangan yang kosong. Sejak kejadian di rapat besar tempo hari, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap angka di laporan keuangan kini terasa seperti jebakan. Setiap senyum bawahannya terasa palsu. Ia tak lagi bisa mempercayai siapapun. Dan entah kenapa, satu-satunya wajah yang muncul di benaknya setiap kali ia ingin mencari kebenaran adalah pria berseragam abu-abu itu, yang datang tanpa ambisi, berbicara tanpa paksaan. Tapi setiap kalimatnya menembus lebih dalam dari ribuan rapat motivasi yang pernah ia hadiri. Laras menghela napas panjang, lalu membuka laptop pribadinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Fahri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesak. Rasa penasaran yang sudah melewati batas logika. Ia membuka portal karyawan internal, mengetik nama Fahri. Tak ada data detail. Hanya informasi singkat. Fahri Office BE bergabung 4 bulan lalu. Tidak ada alamat lengkap. Tidak ada riwayat pendidikan. Ia mencoba menelusuri lewat data administratif perusahaan, tapi hasilnya nihil. Seolah pria itu muncul dari udara. Namun Laras bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Ia membuka sistem database eksternal perusahaan, akses yang hanya bisa digunakan oleh seorang CEO. Ketika ia mengetik nama lengkap yang tertera di ID karyawan, Fahri Almanda, layar menampilkan hasil pencarian yang membuatnya tertegun. Nama ayah, Haji Faruk Almanda. Pemilik, Almanda Investment Group. Laras terdiam. Matanya melebar. Jantungnya berdegup cepat. Nama itu tidak asing. Perusahaan investasi itu adalah investor utama Arkana Corp, pemilik 45% saham yang membuat Laras bisa menduduki posisi CEO sejak 2 tahun lalu. Ia menatap layar tanpa berkedip. Tidak tahu apakah harus percaya atau menyangkal. Tidak mungkin, bisiknya gemetar. Jadi, Fahri itu. Kursinya bergeser ke belakang tanpa sadar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, bukan karena AC. Tapi karena kenyataan yang baru saja menghantam kesadarannya. Orang yang selama ini ia anggap remeh, yang sering ia tegur dan perlakukan rendah, ternyata putra dari investor utama perusahaannya. Pikiran Laras kacau. Ia mencoba mengingat setiap kejadian beberapa bulan terakhir. Cara Fahri bicara, ketenangannya saat dihina, caranya menatap tanpa balas dendam. Semuanya kini masuk akal. Ia bukan diam karena takut. Ia diam karena tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam itu Laras tidak pulang. Ia duduk di ruang kerjanya berjam-jam, menatap hujan di balik jendela. Dalam pikirannya bergema suara Fahri waktu itu. Saya tidak bekerja untuk orang, Bu. Saya bekerja untuk rasa tenang saya sendiri. Kini kalimat itu terasa seperti pesan tersembunyi, bukan sekadar ucapan sederhana. Fahri datang bukan untuk mencari uang, melainkan untuk mencari sesuatu yang lain,
mungkin kebenaran, mungkin keadilan, atau mungkin pengampunan. Keesokan harinya, Laras tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di lobi, menunggu. Ketika Fahri muncul membawa alat kebersihan seperti biasa, langkahnya refleks terhenti. Untuk sesaat, ia hanya menatap pria itu dalam diam. Hujan yang tadi malam meninggalkan jejak air di jalan kini memantulkan cahaya pagi, membuat siluet Fahri tampak lebih jelas. Sederhana, tapi teguh. "Fahri," panggil Laras pelan. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Fahri menoleh, tersenyum sopan seperti biasa. "Pagi, Bu Laras. Kita perlu bicara," ucapnya, kali ini tanpa nada perintah. Mereka berjalan ke taman belakang kantor, tempat yang biasanya sepi di pagi hari. Angin membawa aroma tanah basah, dan suasana itu entah kenapa terasa seperti pengakuan yang lama tertunda. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya," ucap Laras akhirnya. Suaranya pelan tapi mantap. "Kamu bukan cuma OB. Kamu anak dari Faruk Almanda, pemilik Almanda Investment Group, benar, kan?" Fahri diam cukup lama sebelum menjawab. Tatapannya lembut, tapi ada kedalaman yang membuat Laras sulit menebak isi hatinya. "Jadi akhirnya ibu tahu juga," katanya tenang. Laras menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa menyamar seperti ini? Kamu tahu aku sudah memperlakukanmu seolah kamu bukan siapa-siapa." Fahri tersenyum kecil. "Karena saya memang bukan siapa-siapa, Bu. Saya datang bukan sebagai anak siapapun. Saya datang untuk melihat sendiri apa yang terjadi di perusahaan ini tanpa nama keluarga saya menutupinya." "Melihat apa?" Suara Laras bergetar. "Melihat siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura," jawabnya. "Termasuk saya ingin tahu bagaimana seseorang memimpin, bukan karena siapa di belakangnya, tapi karena hatinya sendiri." Laras menunduk. Matanya mulai basah. "Dan kamu memilih datang ke sini jadi OB?" Fahri mengangguk. "Kalau saya datang sebagai pemilik saham, semua orang akan bersandiwara. Tapi kalau saya datang sebagai orang kecil, saya bisa melihat siapa yang benar-benar manusia." Kata-katanya menampar tanpa menyakitkan, tapi meninggalkan luka di dalam dada Laras. Ia merasa malu, bukan karena ketahuan, tapi karena sadar selama ini dirinya menilai orang dari posisi, bukan hati. "Fahri." Suaranya nyaris pecah. "Aku minta maaf." Fahri menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya malah berterima kasih. Dari cara ibu memperlakukan saya belajar bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Dan ternyata, disitulah saya menemukan siapa saya sebenarnya." Udara pagi terasa berat. Burung-burung yang biasanya berkicau kini diam. Laras hanya bisa menatap sosok pria di depannya, merasa kecil di hadapan ketenangan yang tak bisa dibuat-buat. Ia tak tahu apakah harus bangga, kagum, atau justru menyesal. Dalam diam, Fahri menatap langit yang mulai terang. "Allah tidak pernah salah menaruh seseorang di tempat tertentu," katanya pelan. "Mungkin saya harus jadi OB dulu, agar saya belajar melihat dunia tanpa topeng." Laras menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya menetes perlahan, menandakan sebuah pengakuan yang bukan sekadar tentang status, tapi tentang hati yang baru sadar betapa sombongnya ia selama ini. Dan di antara rintik pagi yang mulai reda, dua dunia yang tadinya terpisah, dunia seorang CEO yang haus kuasa dan seorang OB yang penuh rahasia, perlahan mulai menyatu dalam satu titik, kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan dengan suasana yang berbeda. Kantor Arkana Corp tetap sibuk seperti biasa. Telepon berdering, rapat berjalan, laporan dikirim. Namun di antara semua rutinitas itu, ada satu hal yang berubah, tatapan Laras kepada Fahri. Tidak lagi tajam, tidak lagi merendahkan, tapi dipenuhi rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Setiap kali ia melihat Fahri berjalan membawa alat pel atau menata ruang rapat, dadanya seperti diremas. Gambar-gambar masa lalu berputar di kepalanya. Bagaimana ia pernah memarahi Fahri di depan banyak orang, bagaimana ia mempermalukannya karena kesalahan kecil, bahkan bagaimana ia pernah menertawakan kesederhanaannya.
Dan kini, semua itu terasa seperti dosa yang tak bisa ditebus. Pagi itu, Laras berdiri di jendela ruangannya, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Tapi sinar matahari yang menembus kaca tidak bisa menghangatkan dadanya. Ada beban yang menggantung di sana, perasaan campur aduk antara malu, kagum, dan takut. Ia tahu siapa Fahri sekarang. Tapi yang membuatnya bingung adalah, kenapa Fahri tetap datang setiap hari sebagai OB, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kemarahan. Fahri tetap menyapu, tetap tersenyum pada karyawan lain, tetap menunduk sopan ketika melewati ruangannya. Laras mencoba mencari jawaban lewat pengamatan. Ia mulai memperhatikan Fahri dari jauh. Cara pria itu berbicara pada staf resepsionis, caranya menenangkan petugas kebersihan yang panik karena tumpahan kopi, bahkan caranya menunduk ketika memberi salam pada satpam tua di pintu masuk. Semua dilakukan dengan tulus, bukan dibuat-buat. Laras mulai menyadari sesuatu. Fahri bukan sedang menyamar untuk mencari kesalahan. Ia benar-benar hidup dengan kerendahan hati yang tulus. Namun di sisi lain, gosip mulai berhembus di antara karyawan. Beberapa orang mulai curiga karena sikap Laras terhadap Fahri berubah drastis. Bu Laras sekarang lembut banget sama OB itu. Katanya OB itu punya hubungan sama investor besar. Loh. Ah masa? Pantas aja. Dia kayak punya aura orang penting. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat. Beberapa orang yang dulu suka mempermainkan Fahri kini tiba-tiba bersikap manis. Mereka menawari bantuan, memanggilnya dengan sopan. Bahkan ada yang sengaja memuji di depan umum. Tapi Fahri hanya tersenyum dan tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak mendengar. Sore itu, Laras memanggilnya ke ruangannya. Fahri, duduklah. Fahri menatapnya singkat lalu duduk dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Laras menatapnya lama sebelum berbicara. Kamu tahu, sejak aku tahu siapa kamu, aku merasa tidak pantas berdiri di depanmu. Aku malu dengan semua sikapku dulu. Fahri menggeleng pelan. Jangan begitu, Bu. Saya tidak pernah merasa Ibu bersalah. Semua orang punya cara sendiri untuk belajar memahami. Tapi aku memperlakukanmu seolah kamu tidak punya nilai. Justru itu, Bu, jawab Fahri lembut. Dari sikap Ibu, saya belajar tentang kekuatan maaf. Karena kadang, yang membuat seseorang berharga bukan apa yang dia miliki, tapi bagaimana dia bangkit dari kesalahan. Laras terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Suara Fahri yang tenang justru membuat hatinya semakin bergetar. Ia menatap pria itu dan baru menyadari. Ada ketulusan dalam setiap ucapannya. Bukan karena status, tapi karena keyakinan hidup yang mendalam. Aku ingin memperbaiki semuanya, kata Laras akhirnya. Aku ingin memperlakukanmu seperti yang seharusnya. Fahri tersenyum tipis. Saya tidak butuh diperlakukan istimewa, Bu. Cukup perlakukan semua orang seperti Ibu ingin diperlakukan. Itu sudah cukup. Ucapan itu membuat Laras menunduk lama. Ada rasa perih yang manis, seperti luka yang mulai sembuh, tapi meninggalkan bekas untuk diingat. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk membangun citra sempurna, sampai lupa melihat manusia di sekitarnya. Malamnya, setelah semua karyawan pulang, Laras duduk sendirian di ruang kerjanya. Di mejanya tergeletak dokumen saham Arkana Corp dan foto lama dirinya bersama mendiang ayahnya. Ia menatap foto itu dan tersenyum getir. Ayah, dulu aku pikir menjadi pemimpin berarti harus keras. Tapi ternyata, menjadi manusia jauh lebih sulit. Di luar ruangan, Fahri masih bekerja. Ia menyapu koridor dengan langkah pelan. Lalu berhenti sejenak di depan ruang CEO. Lampu di dalam masih menyala. Ia bisa melihat Laras menunduk. Mungkin berpikir, mungkin menyesali. Ia mengetuk pintu perlahan. Bu Laras, mau saya matikan lampunya kalau Ibu selesai? Laras menoleh, tersenyum kecil. Tidak, Fahri. Aku masih mau di sini. Tapi terima kasih, ya. Fahri mengangguk sopan. Baik. Bu, jangan lupa pulang. Sudah malam.
Laras mengangguk lagi, tapi matanya mengikuti Fahri sampai bayangan pria itu hilang di ujung koridor. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa hormat yang tulus, bukan karena status, tapi karena kebaikan yang tidak butuh pengakuan. Hari-hari berikutnya, Laras mulai berubah. Ia mulai menyapa staf dengan ramah, mulai mendengarkan pendapat bawahannya, bahkan mulai turun ke lantai bawah untuk memastikan para petugas kebersihan punya fasilitas layak. Semua perubahan itu membuat kantor terasa berbeda. Tapi setiap kali ada yang memuji perubahan sikapnya, Laras hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, pelajaran paling besar datang dari orang yang paling tidak kita duga." Namun di balik ketenangan itu, hatinya tetap bergolak. Setiap kali melihat Fahri, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, bukan sekadar rasa hormat, bukan sekadar rasa bersalah, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih membingungkan. Ia tahu perasaan itu berbahaya, tapi juga tahu bahwa kali ini ia tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Dan di tengah kebingungan itu, Laras belajar satu hal. Kadang, penyesalan bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk mengubah cara kita menatap masa depan. Malam itu, kantor Arkana Corp sudah sepi. Lampu-lampu di sebagian besar ruangan padam, menyisakan hanya cahaya lembut dari ruang kerja CEO yang masih menyala. Laras duduk di meja kerjanya. Kedua tangannya menutupi wajah. Sudah berhari-hari ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena pekerjaan, bukan pula karena tekanan bisnis, tapi karena satu nama yang terus berputar di pikirannya, Fahri. Setiap kali menutup mata, ia teringat bagaimana pria itu bicara dengan tenang, bagaimana senyumnya tak pernah berubah meski sering diremehkan, dan bagaimana sorot matanya membawa kedamaian yang entah kenapa membuat hati Laras bergetar. Ia mencoba menyangkal perasaan itu, menamainya rasa hormat. Tapi semakin ia menolak, semakin jujur hatinya berbisik, itu bukan sekadar hormat. Pagi berikutnya, Laras tiba lebih awal dari biasanya. Ia ingin menata pikirannya dengan bekerja lebih cepat, tapi begitu melangkah masuk ke lobi, matanya langsung menemukan sosok Fahri yang sedang menolong resepsionis memindahkan vas bunga besar yang hampir jatuh. Gerakan Fahri cepat, tapi penuh kehati-hatian. Ia tidak sadar Laras memperhatikannya, dan justru hal itu yang membuat Laras merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Terima kasih, Mas Fahri," kata resepsionis sambil tersenyum lega. "Sama-sama. Hati-hati ya, bunga ini berat, jangan sampai jatuh lagi," jawabnya dengan nada hangat. Laras berusaha melangkah tanpa memperlihatkan ekspresi apapun, tapi langkahnya sedikit melambat. Ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa sikap sederhana Fahri telah mengubah pandangannya tentang arti ketulusan. Di dunia bisnis yang dingin, di mana semua diukur dari angka dan jabatan, kehadiran Fahri seperti napas segar yang membuatnya merasa menjadi manusia kembali. Hari itu, mereka akhirnya kembali bertemu di ruang rapat. Laras sedang meninjau dokumen laporan perbaikan keuangan, dan Fahri datang membawa air minum serta membersihkan meja. Biasanya Laras tidak akan memperhatikan, tapi kali ini matanya tak sengaja mengikuti setiap gerakan Fahri. Ia sadar betul, pria itu membawa ketenangan ke ruangan manapun ia berada. "Fahri," panggilnya tiba-tiba. Fahri menoleh, sedikit heran. "Iya, Bu Laras." "Aku ingin berterima kasih," kata Laras pelan. "Untuk semuanya. Kamu datang di waktu yang paling aku butuhkan, walau aku sendiri tidak menyadarinya." Fahri menatapnya dengan lembut. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya berusaha jujur dengan pekerjaan saya." "Tapi itu justru yang membuatmu berbeda," ucap Laras dengan nada nyaris bergetar. "Kamu tidak pura-pura. Kamu tidak mencari keuntungan. Kamu cuma jadi dirimu sendiri. Dan jujur saja, saya iri." Fahri terdiam. Ada keheningan yang panjang, tapi bukan keheningan yang canggung, lebih seperti jeda di antara dua hati yang sedang belajar memahami bahasa yang sama. "Apa Ibu tahu?" kata Fahri pelan. "Saya juga belajar banyak dari Ibu. Tentang keberanian, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana memimpin tanpa kehilangan arah. Saya tidak melihat Ibu sebagai orang yang salah, Bu. Saya melihat Ibu sebagai manusia yang sedang berjuang."
Kalimat itu menusuk halus ke hati Laras. Tanpa ia sadari, matanya mulai basah. Ia menunduk, berusaha menyembunyikannya. Tapi suaranya bergetar ketika berbicara lagi. Kamu terlalu baik, Fahri. Aku bahkan tidak pantas menerima kata-kata itu setelah semua yang kulakukan padamu. Fahri tersenyum. Kadang orang baik datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Mendengar itu, Laras memejamkan mata sejenak. Hatinya terasa penuh, bukan oleh kesedihan, tapi oleh perasaan yang tumbuh tanpa permisi. Ia tidak tahu kapan tepatnya hal itu mulai muncul. Mungkin sejak Fahri dengan sabar menata ruang rapat di bawah hujan hinaan, atau mungkin sejak tatapan pria itu menembus rasa sombong yang selama ini ia pertahankan. Sore itu, Laras duduk di taman belakang kantor, mencoba menenangkan diri. Angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran perlahan. Suasana sunyi itu menenangkan sekaligus membuatnya merenung dalam. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Fahri datang membawa 2 gelas kopi. Ini untuk ibu, katanya sambil menyodorkan 1 gelas. Katanya kopi bisa menenangkan pikiran. Laras menerima dengan senyum kecil. Kamu tahu terlalu banyak hal menenangkan, ya? Fahri tertawa pelan. Mungkin karena hidup sudah cukup berisik, Bu. Mereka duduk bersebelahan dalam diam. Tidak ada percakapan panjang, tapi justru dalam keheningan itu keduanya merasa saling memahami. Laras menatap ke arah matahari yang mulai turun. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi takut merusak kedamaian yang baru saja terbentuk. Namun kata-kata itu akhirnya keluar sendiri. Fahri, kalau waktu bisa diulang, aku ingin mengenalmu bukan sebagai CEO dan OB. Aku ingin mengenalmu sebagai manusia biasa. Fahri menatapnya. Matanya teduh namun dalam. Kalau begitu, anggap saja sekarang saatnya kita mulai mengenal tanpa jabatan, Bu. Laras tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, senyum itu bukan karena keberhasilan, bukan karena kemenangan, tapi karena ketenangan. Malamnya, Laras menatap langit dari balkon kantornya. Ia merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Tidak ada lagi jarak antara dirinya dan orang lain. Ia merasa lebih ringan, lebih jujur, dan entah kenapa, lebih hidup. Di sisi lain, Fahri juga berdiri di taman yang sama, menatap bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Laras perlahan tumbuh. Tapi ia tidak ingin tergesa. Ia hanya berbisik dalam hati. Allah, jaga hati ini. Jangan biarkan cinta yang tumbuh dari kejujuran berubah jadi alasan untuk sombong. Dan di bawah langit malam yang sama, 2 hati itu diam-diam saling berdoa, bukan untuk memiliki, tapi untuk tetap berada di jalan yang membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Gedung Arkana Corp berdiri anggun di bawah langit yang kelam, namun di dalamnya ada sesuatu yang tidak tenang, seperti sebuah rahasia yang menunggu saat untuk meledak. Laras duduk di ruangannya dengan wajah tegang. Di depannya terbentang dokumen hasil audit internal yang ia minta untuk diselidiki ulang. Sejak kejadian di rapat besar dan pengakuan Fahri, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menelusuri semua yang janggal di perusahaan itu, tanpa pandang bulu. Dan malam itu, hasil akhirnya tiba. Tangannya bergetar ketika membuka lembar pertama. Matanya menelusuri baris demi baris angka, laporan transaksi, dan catatan pengeluaran. Semakin jauh ia membaca, semakin jelas kebenaran itu. Ada kebocoran dana besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, termasuk salah satu direktur yang paling ia percaya selama bertahun-tahun. Laras menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Napasnya berat. Jadi ini semua yang Fahri coba lindungi, pikirnya. Ia menutup mata, membiarkan rasa kecewa dan marah bercampur jadi satu. Tapi di tengah semua itu, ada rasa lega, karena akhirnya ia tahu, kecurigaannya bukan tanpa alasan. Pintu diketuk perlahan. Fahri masuk, membawa 2 gelas teh hangat seperti kebiasaannya ketika malam sudah larut. Saya lihat lampu ruangan masih menyala. Katanya lembut, Ibu belum pulang. Laras menatapnya. Aku baru tahu semuanya, Fahri. Suaranya bergetar.
Selama ini aku percaya pada orang yang justru menikam dari belakang. Fahri menaruh teh itu di meja, lalu duduk di seberang tanpa bicara. Ia menatap Laras dengan tatapan yang menenangkan, tidak ikut menilai atau menasihati. Hanya diam, mendengarkan. Dan di keheningan itulah Laras akhirnya menangis. Bukan tangis keras, tapi air mata yang menetes diam-diam, seperti air hujan di kaca yang tak lagi bisa dibendung. "Kenapa harus begini?" bisiknya. "Aku sudah berusaha keras menjaga perusahaan ini, tapi justru orang yang kupercayai yang menghancurkannya. Aku merasa gagal, Fahri. Aku merasa bodoh." Fahri menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada yang salah dengan mempercayai, Bu. Yang salah adalah ketika kepercayaan itu digunakan untuk menipu. Dan Ibu tidak gagal. Ibu hanya sedang belajar cara melihat manusia lewat hati, bukan jabatan." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menenangkan. Laras menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap Fahri lama, lalu berkata dengan nada rendah, "Kalau kamu tidak datang ke perusahaan ini, mungkin semuanya akan tetap tertutup." Fahri tersenyum kecil. "Mungkin memang sudah waktunya terbuka, Bu. Allah selalu punya cara yang halus untuk menunjukkan kebenaran. Kadang lewat hal yang paling tidak kita sangka." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam yang terdengar. Laras memandang Fahri, dan di matanya kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar rasa kagum, tapi rasa syukur yang dalam. Ia sadar, pria yang dulu ia remehkan ternyata menjadi penuntun menuju kebenaran yang selama ini ia cari. "Aku ingin memperbaiki semuanya," kata Laras pelan. "Aku ingin memecat mereka semua besok, dan mulai dari awal. Tapi aku juga takut kalau langkahku justru menghancurkan perusahaan ini sepenuhnya." Fahri menggeleng pelan. "Jangan takut. Kebenaran memang kadang membawa kehilangan, tapi dari situlah kejujuran tumbuh. Kalau sesuatu dibangun di atas dusta, cepat atau lambat akan runtuh. Tapi kalau dibangun dengan niat yang bersih, Allah akan jaga jalannya." Laras terdiam, menatap wajah Fahri lama. Ada sesuatu dalam nada suaranya, kedewasaan yang tak bisa dipelajari dari buku manapun. Ia sadar, Fahri berbicara bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. "Fahri," ucapnya lirih, "aku iri sama kamu. Kamu bisa begitu tenang menghadapi segalanya. Aku bahkan tidak bisa menatap diriku sendiri di cermin tanpa merasa malu." Fahri tersenyum, tapi senyum itu mengandung rasa pahit. "Ketika kita sudah pernah jatuh, Bu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan belajar memaafkan. Termasuk memaafkan diri sendiri." Laras menatap meja. Matanya kembali basah. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah beban yang selama ini menindih perlahan terangkat. Malam semakin larut, tapi mereka berdua masih duduk di sana, ditemani teh yang mulai dingin. Laras akhirnya membuka suara lagi. "Kamu tahu, dulu aku pikir dunia ini hanya milik orang kuat. Tapi ternyata, justru yang bisa bertahan adalah orang yang bisa memaafkan." Fahri menunduk ringan. "Kekuatan sejati memang bukan di tangan, Bu, tapi di hati." Ucapan itu menggema di kepala Laras. Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat CEO yang sempurna atau wanita karir yang ambisius. Ia melihat manusia biasa, yang salah, yang belajar, tapi masih punya harapan. Fahri berdiri, bersiap pamit. "Besok saya bantu siapkan laporan tambahan untuk audit, Bu. Semua bukti sudah saya kumpulkan." Laras menatapnya dengan lembut. "Fahri, kenapa kamu mau repot sejauh ini? Padahal kamu bisa saja tinggal diam dan biarkan semua ini berjalan." Fahri menatapnya dengan tenang. "Karena saya percaya, Bu, kebenaran bukan untuk disimpan. Kalau dibiarkan, ia bisa mati. Tapi kalau diperjuangkan dengan hati, ia bisa menyelamatkan banyak hal." Laras terdiam, menatap punggung Fahri yang perlahan berjalan keluar. Di ujung pintu,
Fahri berhenti sebentar dan berkata tanpa menoleh. Jangan takut pada kebenaran, Bu. Takutlah kalau kita berhenti mencari kebenaran. Pintu tertutup perlahan. Laras menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dilalui Fahri, lalu menarik napas panjang. Hatinya terasa hangat dan dingin sekaligus. Malam itu ia tahu, tidak ada jalan kembali. Besok, ia akan mengungkap semuanya. Tapi di balik keputusan itu, ia juga tahu satu hal yang lebih pasti. Kehadiran Fahri bukan hanya datang untuk menyingkap kebohongan, tapi juga untuk mengajarinya tentang makna ketulusan yang sejati. Dan untuk pertama kalinya, Laras berdoa dalam diam, memohon agar Allah memberinya keberanian untuk menebus semua kesalahannya, dengan kejujuran, dan dengan hati yang baru. Pagi itu, udara di Arkana Corp terasa lebih tegang dari biasanya. Semua karyawan bekerja dengan wajah waspada, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Suara printer dan langkah kaki terdengar lebih cepat. Percakapan terdengar pelan. Bahkan aroma kopi pun seakan kehilangan kehangatannya. Di lantai paling atas, ruang rapat utama tengah disiapkan untuk pertemuan mendadak yang dipanggil langsung oleh CEO, Laras Adisti. Laras berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya. Jas putihnya tampak sempurna, namun sorot matanya tidak lagi dingin seperti dulu. Ada ketegasan baru yang muncul, bukan dari kesombongan, tapi dari ketulusan. Ia menatap pantulannya lama, menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Hari ini aku akan menebus semuanya. Sementara itu, Fahri sudah berada di ruang rapat. Ia mengenakan kemeja biru tua yang rapi, berbeda dari seragam abu-abu biasanya. Tak banyak yang tahu bahwa pagi itu, ia dipanggil oleh pihak Dewan Investor untuk hadir sebagai saksi dalam pertemuan besar yang akan menentukan arah perusahaan. Beberapa karyawan menatapnya dengan bisik-bisik, sebagian terkejut, sebagian penasaran. Tapi Fahri tetap tenang, duduk di pojok ruangan, menunduk dengan sikap hormat seperti biasa. Pukul 9 tepat, Laras masuk ke ruang rapat. Semua berdiri menyambutnya. Ia berjalan dengan langkah mantap, membawa map tebal berisi laporan audit terbaru. Begitu duduk, ia memandang satu persatu wajah di sekitarnya. Para direksi, manajer, dan tim keuangan yang selama ini bekerja di bawahnya. Suasana hening, menunggu ia bicara. Sebelum kita mulai, kata Laras akhirnya, aku ingin berterima kasih. Beberapa bulan terakhir telah mengajarkan banyak hal pada kita. Tentang kejujuran, tentang pengkhianatan, dan tentang arti tanggung jawab. Beberapa wajah mulai menegang. Laras membuka map dan meletakkannya di meja. Audit terbaru telah selesai, dan hasilnya menunjukkan manipulasi keuangan yang dilakukan oleh beberapa pihak internal. Dana perusahaan disalurkan ke rekening pribadi atas nama pegawai fiktif. Bukti lengkapnya ada di sini. Ruangan langsung riuh. Salah satu direktur mencoba membela diri. Bu Laras, itu pasti salah data. Kami. Laras memotong tegas. Tidak ada kesalahan data. Semua sudah diverifikasi oleh auditor independen. Suaranya tidak meninggi, tapi tegas dan dingin seperti baja. Dan lebih dari itu, orang yang menemukan semua kebusukan ini bukan dari tim direksi, tapi seseorang yang justru kalian remehkan. Semua mata menoleh ke arah Fahri. Ruangan seketika hening. Laras berdiri, menatap ke arah pria itu dengan mata yang hangat namun penuh hormat. Fahri, silakan berdiri. Fahri berdiri perlahan. Ia tidak tampak gugup, tapi tatapannya tetap tenang. Beberapa orang di ruangan saling berbisik. Mereka baru sadar, pria yang selama ini mereka anggap cuma OB, ternyata tahu jauh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Dia, lanjut Laras, bukan sekadar petugas kebersihan. Dia datang ke perusahaan ini bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Untuk melihat apakah Arkana Corp masih punya nurani. Dan hari ini, aku ingin kalian tahu siapa dia sebenarnya. Fahri menunduk sebentar, lalu menatap semua orang. Suaranya lembut tapi jelas. Nama saya Fahri Almanda. Ayah saya, Haji Faruk Almanda, adalah pemilik Almanda Investment Group, investor utama perusahaan ini.
Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir di tengah siang bolong. Beberapa direktur ternganga. Beberapa bahkan berdiri refleks, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Suara gemerisi kursi dan napas tertahan memenuhi ruangan. Laras melanjutkan. Selama ini, Fahri menyamar sebagai OB untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan ini. Dan yang ia temukan, membuatku sadar betapa dalamnya penyakit yang kita biarkan tumbuh di sini. Salah satu direktur yang namanya tercantum di laporan menunduk dengan wajah pucat. Bu Laras, saya bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Laras. Kalian sudah cukup menjelaskan dengan tindakan kalian. Fahri maju selangkah. Saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan siapapun, katanya dengan tenang. Saya hanya ingin melihat siapa yang tetap bekerja dengan hati. Dan di antara semua kekacauan ini, saya menemukan seseorang yang meski keras, tetap berpegang pada kebenaran, Bu Laras. Laras menatapnya. Matanya berkaca. Tapi sebelum ia bisa bicara, Fahri melanjutkan. Saya tidak akan mengambil alih perusahaan ini. Saya hanya ingin memulihkan kejujuran yang hilang. Dan keputusan akhir bukan pada saya, tapi pada beliau. Dari pintu masuk, seorang pria tua berjalan masuk, Haji Faruk Almanda. Semua orang langsung berdiri. Wajah-wajah terkejut menunduk hormat. Pria itu tersenyum bijak, lalu menepuk bahu Fahri. Kamu sudah lakukan apa yang ayah harapkan. Nak, kamu tidak datang untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan siapa yang masih punya hati. Ia menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, kepemilikan saham Arkana Corp secara resmi saya serahkan kepada Fahri. Tapi keputusan pertama yang ia buat akan menentukan arah perusahaan ke depan. Semua mata kembali tertuju pada Fahri. Ia menatap Laras, lalu menatap seluruh tim direksi. Suaranya tenang namun dalam. Saya memutuskan untuk tetap menjadikan Bu Laras sebagai CEO Arkana Corp. Keheningan menggema. Laras terpaku. Fahri, kamu yakin? Saya yakin. Jawabnya mantap. Karena saya percaya, orang yang pernah salah justru paling tahu cara memperbaiki. Dan saya melihat perubahan itu di dalam diri ibu. Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Ruangan yang tadinya penuh ketegangan kini dipenuhi rasa haru. Tidak ada yang menyangka, seorang pria yang dulu hanya membawa ember dan kain pel kini berdiri sebagai pemilik perusahaan, tapi memilih untuk tetap rendah hati. Fahri menunduk hormat pada semua orang. Saya tidak datang untuk menunjukkan kekuasaan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kebaikan masih bisa jadi fondasi dalam dunia kerja. Karena tanpa itu, seberapapun besar perusahaan ini, semuanya tidak berarti apa-apa. Haji Faruk menatap putranya dengan bangga. Kau telah memilih dengan hati, Nak. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar keputusan bisnis. Rapat itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. Bukan karena kemenangan, tapi karena rasa malu yang berubah menjadi hormat. Laras berdiri di sisi Fahri. Matanya masih basah. Terima kasih, katanya lirih. Kamu telah menyelamatkan bukan hanya perusahaan ini, tapi juga diriku. Fahri menatapnya lembut. Bukan saya, Bu. Itu semua karena Allah sudah mengatur jalannya. Kita hanya menjalani peran masing-masing. Dan saat dua tangan itu bersalaman di bawah cahaya pagi yang menembus kaca gedung Arkana, semua orang tahu, hari itu bukan sekadar akhir dari sebuah kisah penipuan, tapi awal dari perjalanan baru. Sebuah kisah tentang kejujuran, pengampunan, dan cinta yang tumbuh dari tempat yang paling tidak disangka. Di luar gedung, matahari bersinar cerah, seolah ikut menyaksikan bahwa akhirnya, kebenaran telah berdiri di tempat yang seharusnya.